Presiden FIFA, Gianni Infantino, dan Presiden AFC, Sheikh Salman secara mengejutkan sepakat untuk restui keinginan Indonesia keluar dari AFF. Setelah kontroversi berkepanjangan yang menghambat perkembangan timnas Indonesia. Bahkan Erick Thohir diinstruksikan untuk bentuk federasi mandiri yang bernama Indonesian Football Federation atau IFF, tanpa bergantung pada aliansi tim ASEAN lain. Soal pendanaan, regulasi, dan sistem kompetisi dibimbing langsung oleh AFC dan FIFA. Ini pun diyakini menjadi terobosan baru bagaimana tim yang sebelumnya tak diperhitungkan ternyata bisa guncang dunia dan siap cetak sejarah, jadi harapanku. Wah, ini mantap kali kalau benar terjadi. Apa yang sebenarnya terjadi? Tonton video hingga selesai dan simak fakta selengkapnya berikut ini. Kejutan super spesial. Pelatih Man United Ruben Amorim secara mendadak putuskan untuk rekrut back timnas Indonesia, Kevin Dix dari FC Copenhagen. Amorim melihat potensi besar dalam kualitas Dix yang cocok dengan skema 3-4-3 yang ia terapkan. Kevin Dix bisa memperbaiki sektor back yang kurang solid dan tak andal, mengingat kinerja pemain Man United di pos tersebut yang kurang memuaskan. Bahkan Ineos pun dipastikan tidak akan kesulitan untuk menebus biaya transfer Kevin Dix dari FC Copenhagen, jadi harapanku. Setelah nama Kevin Dix Santer dirumorkan diminati beras oleh tim EPL Liga Inggris. Simak berita selengkapnya hanya di sini. Langsung gemparkan negara jiran. Betapa miris dan menyedihkannya timnas Malaysia tak hanya tampil terseok-seok dan menurun performa akhir-akhir ini. Mendadak di luar dugaan malah ditolak mentah-mentah pemain yang diluh-eluhkan dari Liga Inggris, yakni Josh Brownhill. Bahkan sang pemain dengan sangat jujur dan tegas mengaku tidak punya keterikatan dengan negara Malaysia. Fans Harimau Malaya dipastikan malu dan sangat sedih mendengarnya. Apa yang sebenarnya terjadi dengan sepak bola Malaysia? Apakah benar memang sudah tak punya harapan untuk bangkit dan semakin tertinggal dengan Indonesia? Simak fakta lengkapnya di sini. Mendadak bikin heboh publik saat tim tetangga Malaysia malu besar karena ditolak dua pemain Eropa yang tegas mengaku tak punya keturunan Malaysia. Tiba-tiba Ketua Umum PSSI Erick Thohir langsung buat kejutan besar dengan ungkap program spektakuler untuk pemain keturunan Indonesia yang berkarir di liga-liga top Eropa. Demi timnas Indonesia bisa bersaing di Asia, bahkan bisa capai target lolos Piala Dunia. Fans Garuda dipastikan sangat bahagia mendengarnya. Mantap betul lah kalau begini. Apakah ini tanda bahwa Indonesia benar-benar siap meninggalkan era kegelapan dan menjadi kekuatan baru sepak bola Asia? Simak ulasan menariknya berikut ini. Bikin gempar terus. ASEAN Cup 2024 kembali jadi sorotan dengan kontroversi panas di laga semifinal tadi malam, di mana kejanggalan demi kejanggalan mencuat. Mulai dari gol sah yang mendadak dibatalkan, penalti yang diberikan 2 kali dengan keputusan tak masuk akal, hingga tambahan waktu lebih dari 10 menit dalam satu babak. Hal ini membuat semakin menguatkannya tuduhan tentang adanya permainan di balik layar yang terang-terangan menguntungkan satu pihak tertentu. Wah, memang gak kapok ini AFF kocak. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan apakah ini alasan utama mengapa tim ASEAN terus terjebak di level rendah dan kesulitan bersaing di panggung sepak bola Asia yang sesungguhnya? Temukan jawabannya di sini. Super top sensasional. Pengakuan mengejutkan Tom Haye soal kehebatan Jay Itzes, di mana timnas Indonesia diakui betul sangat beruntung memiliki sosok seperti Itzes yang berperan sangat penting dalam skuad baik di dalam maupun di luar lapangan. Hingga dengan sangat tegas dan tanpa ragu Tom Haye akui bahwa Itzes memang pantas jadi kapten dan pemimpin timnas Indonesia. Satu hal ini jadi alasan besarnya. Mantap betul memang Abang Jay. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Dan apakah Jay Itzes bisa menjadi kunci kesuksesan timnas Indonesia di masa depan? Simak ini dia ulasan menariknya. Nah ini dia. Sudah gak sabar lihat timnas Indonesia kebanggaan kita semua berlaga.
Simak inilah agenda terdekat Timnas Indonesia di awal tahun 2025, di mana mereka akan bertarung melawan tim-tim kuat Asia, mulai dari Piala Asia U20 hingga kualifikasi Piala Dunia 2026. Catat tanggal-tanggal pentingnya dan yang terpenting jangan sampai ketinggalan mendukung Garuda. Bisakah Timnas Indonesia tampil impresif di Asia dan melaju ke Piala Dunia 2026? Semua jawabannya ada di tangan kita. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Presiden FIFA Gianni Infantino dan Presiden AFC Sheikh Salman secara mengejutkan sepakat untuk restui keinginan Indonesia keluar dari AFF setelah kontroversi berkepanjangan yang menghambat perkembangan Timnas Indonesia. Bahkan Erick Thohir diinstruksikan untuk bentuk federasi mandiri yang bernama Indonesian Football Federation atau IFF tanpa bergantung pada aliansi tim ASEAN lain. Soal pendanaan, regulasi, dan sistem kompetisi dibimbing langsung oleh AFC dan FIFA. Ini pun diyakini menjadi terobosan baru bagaimana tim yang sebelumnya tak diperhitungkan ternyata bisa guncang dunia dan siap cetak sejarah, jadi harapanku. Wah ini, mantap kali kalau benar terjadi. Apa yang sebenarnya terjadi? Tonton video hingga selesai dan simak fakta selengkapnya berikut ini. Presiden FIFA Gianni Infantino dan Presiden AFC Sheikh Salman diharap sepakat memberikan dukungan penuh terhadap harapan Indonesia untuk keluar dari Federasi Sepak Bola Asia Tenggara atau AFF. Harapan keputusan ini diambil setelah banyaknya kontroversi dan kendala yang menghambat perkembangan sepak bola Indonesia. Kontroversi yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir, baik terkait pengelolaan kompetisi, ketidakseimbangan kepentingan, serta kurangnya transparansi, dinilai telah menghambat kemajuan Timnas Indonesia. Hal ini membuat sejumlah langkah strategis yang diambil oleh PSSI untuk membangun sepak bola Indonesia terhambat. Akibatnya, Timnas Indonesia gagal menunjukkan performa optimal di ajang internasional yang berdampak pada kurangnya prestasi dan pembinaan yang berkelanjutan. Gianni Infantino dan Sheikh Salman diharap sepakat bahwa Indonesia perlu mengambil langkah tegas untuk memisahkan diri dari AFF yang dianggap tak lagi sesuai dengan visi besar sepak bola Indonesia. Infantino diharap menilai bahwa sepak bola Indonesia memiliki potensi besar dan harus dikelola dengan cara yang lebih independen, bebas dari kendala politik dan birokrasi yang menghambat kemajuan. Infantino diharap menegaskan bahwa membangun federasi sepak bola yang berdiri sendiri dapat membuka peluang besar bagi Indonesia untuk mengatur sistem kompetisi, pembinaan pemain, dan pengembangan olahraga secara mandiri. Presiden AFC Sheikh Salman juga diharap memberikan dukungan penuh terhadap ide PSSI untuk mendirikan federasi baru dengan nama Indonesian Football Federation atau IFF. Diharap menurut Sheikh Salman, ini akan memberikan Indonesia keleluasaan untuk mengatur kompetisi, regulasi, dan pembinaan tanpa intervensi dari federasi ASEAN lainnya. Presiden AFC dan FIFA juga diharap sepakat untuk memberikan pendanaan, regulasi, serta sistem kompetisi langsung yang akan diawasi oleh pusat AFC dan FIFA. Harapan pendanaan ini akan mencakup infrastruktur, pembinaan, serta pengembangan liga domestik dan Timnas Indonesia. Ketum PSSI Erick Thohir diharap mengapresiasi dukungan Infantino dan Sheikh Salman atas langkah membangun federasi baru. Ia diharap menegaskan bahwa dengan federasi baru, Indonesia akan lepas dari keterbatasan yang selama ini ada di AFF dan bisa fokus untuk mengejar target kompetitif di kancah internasional. Dengan langkah harapan ini, Indonesia tidak hanya mampu mengejar prestasi, tetapi juga membuktikan bahwa negara yang sebelumnya dianggap underdog bisa tampil mengesankan dan mencetak sejarah di dunia sepak bola. Kini PSSI dan seluruh pecinta sepak bola Indonesia bisa menantikan era baru yang penuh optimisme dengan federasi baru yang memiliki kekuatan penuh dalam mengelola masa depan sepak bola Indonesia. Kejutan super spesial. Pelatih Man United Ruben Amorim secara mendadak putuskan untuk rekrut back Timnas Indonesia Kevin Dix dari FC Copenhagen. Amorim melihat potensi besar dalam kualitas Dix yang cocok dengan skema 3-4-3 yang ia terapkan.
Kevin Dix bisa memperbaiki sektor back yang kurang solid dan tak andal, mengingat kinerja pemain Man United di pos tersebut yang kurang memuaskan. Bahkan Ineos pun dipastikan tidak akan kesulitan untuk menebus biaya transfer Kevin Dix dari FC Copenhagen, jadi harapanku. Setelah nama Kevin Dix Santer dirumorkan diminati beras oleh tim EPL Liga Inggris. Simak berita selengkapnya hanya di sini. Kevin Dix back timnas Indonesia terus menarik perhatian sejumlah klub top Eropa, dan kini kabar terbaru diharap datang dari salah satu klub terbesar di Liga Inggris, Manchester United. Ruben Amorim, pelatih anyar Man United, diharapkan tertarik untuk merekrut Dix demi memperkuat lini pertahanan timnya. Amorim diharap yakin bahwa Dix memiliki kualitas yang cocok dengan skema 3-4-3 yang kerap diterapkan pada timnya. Ruben Amorim diharap percaya bahwa Kevin Dix bisa mengisi celah yang selama ini masih kurang dalam skema permainan United. Bek berusia 28 tahun tersebut dikenal sebagai pemain dengan kemampuan bertahan yang solid, kecepatan, dan ketenangan dalam menguasai bola. Amorim diharap menilai bahwa Dix bisa menjadi solusi di lini pertahanan yang belakangan ini seringkali tampil kurang meyakinkan. Dix juga dikenal karena kemampuannya dalam menguasai area sayap, sesuatu yang sangat dibutuhkan di sistem 3-4-3 yang menuntut bek sayap untuk tampil agresif sekaligus solid dalam bertahan. Manchester United yang kini dimiliki oleh Ineos diyakini tidak akan keberatan untuk menebus biaya transfer Dix dari FC Copenhagen. Dengan dukungan finansial dari pemilik baru, United bisa memfasilitasi transfer ini dengan nilai yang wajar. Beberapa laporan diharap menyebutkan bahwa Dix memiliki banderol transfer yang masuk akal, terutama mengingat usianya yang matang dan pengalaman bermain di level top. Dengan performa dan potensi besar, biaya transfer Kevin Dix diperkirakan akan sesuai dengan anggaran yang tersedia di Old Trafford. Di sisi lain, Kevin Dix memang sudah lama diminati oleh klub-klub EPL termasuk Leicester City dan beberapa tim Eropa lain seperti Borussia Mönchengladbach. Namun, hingga kini belum ada tawaran konkret dari tim-tim tersebut. Amorim dan United diharap dapat merekrut Dix sebelum bursa transfer musim dingin ini berakhir. Hal ini diyakini akan memberikan dorongan besar bagi lini pertahanan setan merah yang tengah berjuang untuk tampil konsisten di paruh kedua musim. Jika transfer ini terrealisasi, bukan hanya Manchester United yang akan mendapatkan keuntungan. Timnas Indonesia juga akan merasakan dampak positif dari keberhasilan Kevin Dix berkarier di salah satu klub top Eropa. Kevin Dix akan menghadapi persaingan ketat di EPL, bermain melawan para pemain kelas dunia seperti Muhammad Salah, Bukayo Saka, dan Erling Haaland. Pengalaman ini akan meningkatkan kemampuan Dix dan memberikan kontribusi positif bagi performa timnas Indonesia di level internasional. Jika Ruben Amorim dan Manchester United yang serius meliriknya, Kevin Dix sepertinya memiliki peluang besar untuk melanjutkan karirnya di level yang lebih tinggi. Dix diharapkan bisa membantu timnas Indonesia berkembang lebih jauh dan meraih pencapaian besar di ajang internasional. Jika transfer ini terwujud, sepak bola Indonesia akan semakin dikenal di panggung dunia, sekaligus membuka jalan bagi generasi pemain muda lainnya untuk berkarier di klub-klub top Eropa. Langsung gemparkan negara jiran. Betapa miris dan menyedihkannya timnas Malaysia tak hanya tampil terseok-seok dan menurun performa akhir-akhir ini. Mendadak di luar dugaan malah ditolak mentah-mentah pemain yang diluh-eluhkan dari Liga Inggris, yakni Josh Brownhill. Bahkan sang pemain dengan sangat jujur dan tegas mengaku tidak punya keterikatan dengan negara Malaysia. Fans Harimau Malaya dipastikan malu dan sangat sedih mendengarnya. Apa yang sebenarnya terjadi dengan sepak bola Malaysia? Apakah benar memang sudah tak punya harapan untuk bangkit dan semakin tertinggal dengan Indonesia? Simak fakta lengkapnya di sini. Kondisi sepak bola Malaysia saat ini benar-benar menyedihkan. Tak hanya terseok-seok dalam performa di lapangan, Federasi Sepak Bola Malaysia juga menghadapi masalah besar dalam upayanya memburu pemain keturunan untuk dinaturalisasi. Ironisnya, salah satu pemain yang mereka incar bahkan tidak tahu apa-apa soal Malaysia, apalagi tentang lokasinya di peta dunia. FAM belakangan mencoba meniru langkah timnas Indonesia dengan mendekati sejumlah pemain keturunan di luar negeri untuk memperkuat skuad mereka.
Namun, usaha ini malah berujung pada kejadian memalukan. Sultan Johor, Tunku Ibrahim Ismail mengungkapkan fakta mengejutkan tentang salah satu pemain yang sedang diincar FAM. Saat dicek latar belakangnya, pemain tersebut malah kebingungan saat mendengar nama Malaysia. Kalau ditanya malah ada yang tidak tahu Malaysia itu di mana. Kata-kata persisnya adalah, "Saya bukan orang Malaysia dan Malaysia ada di mana?" Ungkap Tunku Ibrahim. Meskipun begitu, Sultan Johor menegaskan bahwa FAM akan terus memperluas pencarian pemain keturunan di luar negeri untuk memperkuat timnas Malaysia. Masalah tak berhenti di situ. Nama Kapten Burnley Josh Brownhill yang sebelumnya dirumorkan akan dinaturalisasi oleh Malaysia dengan tegas menolak rumor tersebut. Dalam pernyataannya, Brownhill menyebut bahwa ia sama sekali tidak memiliki darah keturunan Malaysia. Hanya ingin menjelaskan situasi dari rumor yang beredar saat ini. "Sayangnya satu-satunya kewarganegaraan saya adalah Inggris dan saya bukan orang Malaysia seperti yang mungkin dipikirkan sejumlah orang," ujar Brownhill lewat akun media sosialnya. "Saya tak yakin bagaimana hal ini bermula, tetapi saya ingin menjelaskan. Bagaimanapun, terima kasih atas dukungan yang ada," tambahnya. Kondisi ini tentu berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan PSSI dalam program naturalisasi pemain keturunan Indonesia. Proses pencarian pemain keturunan untuk timnas Indonesia berjalan jauh lebih terorganisir. PSSI selalu memastikan bahwa pemain-pemain yang didekati memiliki garis keturunan Indonesia yang jelas. Tak hanya itu, mereka juga lebih terbuka terhadap pendekatan yang dilakukan oleh federasi. Sejumlah pemain seperti Max Hilgers, Tom Haye, hingga Kevin Dix dengan antusias bergabung untuk memperkuat timnas Garuda. Berbeda dengan FAM, PSSI berhasil menunjukkan profesionalisme dalam pengelolaan data dan pendekatan terhadap pemain keturunan. Situasi ini menjadi tamparan keras bagi sepak bola Malaysia. Tidak hanya masalah performa di lapangan, tetapi juga lemahnya strategi dalam mencari pemain keturunan. Kejadian ini membuktikan bahwa tanpa manajemen yang baik dan pendekatan profesional, sulit untuk mendapatkan dukungan dari pemain luar negeri. Kini, Malaysia harus menerima kenyataan pahit. Sementara tetangga mereka, timnas Indonesia, terus berkembang dengan program naturalisasi yang sukses, Malaysia justru masih berkutat pada masalah dasar yang tak kunjung selesai. Mendadak bikin heboh publik saat tim tetangga Malaysia malu besar karena ditolak dua pemain Eropa yang tegas mengaku tak punya keturunan Malaysia. Tiba-tiba Ketua Umum PSSI Erick Thohir langsung buat kejutan besar dengan ungkap program spektakuler untuk pemain keturunan Indonesia yang berkarir di liga-liga top Eropa. Demi timnas Indonesia bisa bersaing di Asia, bahkan bisa capai target lolos Piala Dunia. Fans Garuda dipastikan sangat bahagia mendengarnya. Mantap betul lah kalau begini. Apakah ini tanda bahwa Indonesia benar-benar siap meninggalkan era kegelapan dan menjadi kekuatan baru sepak bola Asia? Simak ulasan menariknya berikut ini. Di saat Federasi Sepak Bola Malaysia harus menelan pil pahit, usai ditolak dua pemain Eropa yang dikabarkan tidak memiliki garis keturunan Malaysia, Ketua Umum PSSI Erick Thohir justru membuat gebrakan besar. Erick memamerkan sederet momen bersama pemain-pemain keturunan Indonesia yang kini resmi menjadi bagian dari timnas Merah Putih, sekaligus memperlihatkan betapa seriusnya program naturalisasi yang sedang digalakkan. Malaysia baru saja merasakan kekecewaan besar setelah rumor naturalisasi Kapten Burnley Josh Brownhill dipatahkan langsung oleh sang pemain. Brownhill yang sempat dirumorkan memiliki keturunan Malaysia akhirnya angkat bicara melalui media sosial. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki kewarganegaraan lain selain Inggris. Rumor ini sempat membuat harapan tinggi di kalangan supporter Malaysia, mengingat Brownhill belum pernah membela timnas Inggris. Namun pernyataan tegas dari sang pemain memupus impian tersebut dan membuat Malaysia kembali harus mencari alternatif lain untuk memperkuat timnya. Sementara itu, Erick Thohir membuat kejutan dengan memamerkan program naturalisasi PSSI yang terus berjalan lancar. Melalui unggahan video di media sosial, Erick menampilkan momen bersalaman dengan sejumlah pemain keturunan Indonesia yang telah resmi menjadi bagian dari skuad Garuda selama 2024. Pemain seperti Tom Haye, Calvin Verdong,
Maes Hilgers, Eleanor Inders, Martin Paes, Jens Raven, dan Kevin Dixkini sudah berseragam merah putih. Erik juga menyoroti 3 pemain lain yakni Ole Romein, Tim Geupens, dan Dion Marks yang proses naturalisasinya sedang berlangsung dan diharapkan rampung pada 2025. Dalam keterangannya, Erick Thohir menyebut bahwa program ini adalah bagian dari visi besar untuk membawa sepak bola Indonesia ke level dunia. Dengan manajemen yang baik dan proses yang transparan, PSSI berkomitmen untuk meningkatkan kualitas timnas Indonesia melalui kehadiran pemain-pemain yang memiliki pengalaman di liga-liga top Eropa. Dengan program yang bagus, manajemen yang transparan, visi untuk membawa Garuda mendunia terus kami wujudkan, ujar Erick Thohir dalam unggahannya. Tidak ada yang tidak mungkin kalau kita mau berusaha dan bekerja dengan hati untuk memberikan yang terbaik untuk Indonesia, tambahnya. Unggahan Erik ini langsung menjadi perbincangan hangat di media sosial. Banyak netizen yang memuji langkah PSSI, namun beberapa juga tidak bisa menahan diri untuk menyindir kondisi Malaysia. "Pak, nggak boleh gitu, tetangga lagi sedih soalnya," tulis seorang netizen disertai emotikon tertawa. "Jangan sampai FAM lihat nanti ikut naturalisasi Mbappe," komentar netizen lainnya. "Ini nyindir tetangga kah? Tapi keren banget programnya, Pak Erik," tulis pengguna lain. Langkah Erick Thohir ini memberikan harapan besar bagi sepak bola Indonesia. Dengan kehadiran pemain-pemain naturalisasi berkualitas yang memiliki pengalaman di Liga Top Eropa, Timnas Merah Putih diharapkan mampu bersaing di level Asia bahkan dunia. Sementara itu, momen ini sekaligus menjadi pengingat bagi Federasi Sepak Bola negara tetangga untuk lebih serius membangun sepak bola mereka tanpa bergantung pada rumor atau isu yang tak berdasar. Kini Indonesia melangkah ke depan dengan visi besar dan rencana matang untuk mengukir prestasi lebih tinggi. Bikin gempar terus. ASEAN Cup 2024 kembali jadi sorotan dengan kontroversi panas di laga semifinal tadi malam, di mana kejanggalan demi kejanggalan mencuat. Mulai dari gol sah yang mendadak dibatalkan, penalti yang diberikan 2 kali dengan keputusan tak masuk akal, hingga tambahan waktu lebih dari 10 menit dalam satu babak. Hal ini membuat semakin menguatkannya tuduhan tentang adanya permainan di balik layar yang terang-terangan menguntungkan satu pihak tertentu. Wah, memang gak kapok ini AFF kocak. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan apakah ini alasan utama mengapa tim ASEAN terus terjebak di level rendah dan kesulitan bersaing di panggung sepak bola Asia yang sesungguhnya? Temukan jawabannya di sini. ASEAN Cup 2024 bisa saja kembali mencoreng citra sepak bola Asia Tenggara. Laga semifinal tadi malam antara Vietnam dan Singapura diharap menuai kritik tajam akibat sejumlah kejanggalan yang mencolok. Mulai dari gol yang dibatalkan, keputusan penalti kontroversial, hingga tambahan waktu yang mencapai lebih dari 10 menit di satu babak. Semuanya diharap memperkuat tuduhan adanya permainan di balik layar yang menguntungkan satu pihak. Turnamen ini semakin memantapkan persepsi bahwa sepak bola ASEAN sulit berkembang dan bersaing di level Asia akibat buruknya integritas penyelenggaraan kompetisi. Vietnam berhasil menang 3-1 atas Singapura dalam laga leg kedua semifinal yang digelar di Viet Tri Stadium, PHU To malam kemarin. Dengan hasil ini, Vietnam mengunci kemenangan agregat 5-1 atas Singapura dan memastikan tempat di babak final. Vietnam membuka keunggulan melalui gol penalti Rafaelson di menit ke-45 setelah insiden tarik-menarik di kotak penalti. Keputusan penalti ini sendiri menuai protes dari kubu Singapura karena dinilai tidak cukup jelas. Babak pertama diwarnai drama tambahan waktu hingga 12 menit. Selama periode ini, Vietnam mendominasi permainan tetapi tidak mampu menambah gol. Memasuki babak kedua, Rafaelson kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-63 setelah menerima umpan matang dari Nguyen Hoang Duc. Singapura kemudian memperkecil ketertinggalan melalui tendangan jarak jauh Kyoga Nakamura pada menit ke-74, tetapi upaya mereka untuk menyamakan skor terhenti oleh pertahanan solid Vietnam. Gol terakhir dicetak oleh Nguyen Tien Linh melalui eksekusi penalti pada menit ketiga setelah Singapura melakukan pelanggaran di kotak terlarang.
Pertandingan diakhiri dengan skor 3-1 untuk kemenangan Vietnam. Laga ini diharap menjadi sorotan akibat berbagai keputusan kontroversial dari wasit asal Uzbekistan, Lutfullin Rustam. Salah satu momen yang paling disorot adalah pembatalan gol Singapura di menit awal karena offside setelah pengecekan VAR yang berlangsung hingga 6 menit. Selain itu, beberapa penalti yang diberikan kepada Vietnam dinilai tidak konsisten, sementara insiden yang melibatkan pemain Singapura tidak ditindak tegas. Tambahan waktu yang mencapai lebih dari 10 menit juga bisa dianggap tidak masuk akal dan menguntungkan Vietnam yang terus menekan di akhir babak. Serangkaian keputusan kontroversial ini bisa menambah daftar panjang dugaan permainan curang yang sering terjadi di turnamen regional ini. Banyak pihak menilai bahwa faktor non-teknis seperti pengaturan pertandingan masih menjadi masalah utama yang menghambat kemajuan sepak bola ASEAN. ASEAN Cup 2024 seharusnya menjadi ajang kompetitif yang membanggakan bagi negara-negara Asia Tenggara. Namun insiden seperti ini hanya memperburuk reputasi turnamen dan menciptakan rasa frustrasi di kalangan pemain, pelatih, dan penggemar. Untuk memperbaiki citra sepak bola regional, perlu adanya reformasi besar-besaran, termasuk transparansi dalam penggunaan teknologi VAR, penunjukan wasit yang lebih kompeten, dan pengawasan ketat terhadap kemungkinan praktik curang. Semoga dengan kepemimpinan baru di AFF dan AFC, sepak bola Asia Tenggara dapat berkembang lebih baik di masa mendatang tanpa bayang-bayang kontroversi yang terus menghantui. Super Top sensasional. Pengakuan mengejutkan Tom Hye soal kehebatan Jay Itzes. Di mana timnas Indonesia diakui betul sangat beruntung memiliki sosok seperti Itzes yang berperan sangat penting dalam skuad baik di dalam maupun di luar lapangan. Hingga dengan sangat tegas dan tanpa ragu Tom Hye akui bahwa Itzes memang pantas jadi kapten dan pemimpin timnas Indonesia. Satu hal ini jadi alasan besarnya. Mantap betul memang Abang Jay. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Dan apakah Jay Itzes bisa menjadi kunci kesuksesan timnas Indonesia di masa depan? Simak ini dia ulasan menariknya. Pemain Almere City FC Tom Hye memberikan pengakuan mengejutkan terkait rekannya di timnas Indonesia, Jay Itzes. Hye menilai bahwa bek Venezia FC tersebut adalah sosok kapten ideal yang memiliki karakteristik seorang pemimpin sejati, sesuatu yang membuat timnas Indonesia sangat beruntung memilikinya. Dalam sebuah sesi podcast bersama Jay Itzes, Hye secara terbuka memuji kualitas kepemimpinan bek jangkung tersebut. Ia mengungkapkan bahwa Itzes memiliki kemampuan memimpin secara alamiah yang jarang dimiliki pemain lain. Jay adalah kapten yang alami. Kamu seperti benar-benar menjadi kapten bukan hanya karena mengenakan ban kapten, tetapi karena sifat kepemimpinan itu terlihat jelas pada dirimu, ujar Hye di kanal YouTube The Hye Way. Hye bahkan membandingkan Itzes dengan kapten-kapten lainnya yang terkadang hanya memimpin secara formal tanpa menunjukkan kualitas sebagai seorang pemimpin. Ada momen ketika seseorang memakai ban kapten, tapi kamu tidak merasakan mereka sebagai kapten sejati. Hal itu berbeda dengan Jay, dia memimpin dengan penuh wibawa dan natural, tambah Hye. Meski memiliki pengalaman sebagai kapten saat bermain di SC Heerenveen, Hye mengaku tidak layak memimpin tim. Ia merasa emosinya yang sering meledak-ledak menjadi hambatan untuk menjadi seorang pemimpin sejati di lapangan. Saya bisa memimpin lewat contoh permainan saya, tapi ketika emosi saya meledak, sulit bagi saya untuk tetap tenang. Itu sebabnya saya rasa tidak pantas menjadi kapten, ungkap Hye. Ia juga menyebut bahwa seorang kapten harus mampu menjaga kendali dan berkomunikasi dengan baik kepada seluruh pemain, sebuah kemampuan yang ia nilai dimiliki oleh Itzes. Jay Itzes yang kini berusia 24 tahun memang telah menjadi pilihan utama untuk mengenakan ban kapten timnas Indonesia dalam beberapa pertandingan terakhir. Bek tangguh ini tidak hanya menjadi pemimpin di lapangan, tetapi juga menunjukkan kedewasaan dalam memimpin skuad Garuda. Itzes dinilai mampu menjaga stabilitas permainan tim, baik dalam situasi sulit maupun saat menghadapi lawan berat. Karakternya yang tenang, tegas, dan profesional menjadikan dirinya sosok kapten yang diandalkan oleh pelatih Shin Tae-yong. Dengan kualitas kepemimpinan Jay Itzes yang diakui oleh Tom Hye,
Harapan besar disematkan pada bek Venezia FC tersebut untuk membawa timnas Indonesia meraih prestasi lebih tinggi, termasuk dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Pujian ini menegaskan bahwa keberadaan Itzes di timnas Indonesia bukan hanya memperkuat lini belakang, tetapi juga membawa dampak besar dalam membangun mentalitas juara di dalam tim. Nah ini dia, sudah gak sabar lihat timnas Indonesia, kebanggaan kita semua berlaga. Simak inilah agenda terdekat timnas Indonesia di awal tahun 2025, di mana mereka akan bertarung melawan tim-tim kuat Asia, mulai dari Piala Asia U20 hingga kualifikasi Piala Dunia 2026. Catat tanggal-tanggal pentingnya dan yang terpenting jangan sampai ketinggalan mendukung Garuda. Bisakah timnas Indonesia tampil impresif di Asia dan melaju ke Piala Dunia 2026? Semua jawabannya ada di tangan kita. Tahun 2025 segera tiba dan kita semua pasti sudah tidak sabar untuk menyaksikan aksi timnas Indonesia, kebanggaan bangsa, berlaga di berbagai kompetisi penting. Simak jadwal dan agenda terdekat timnas Garuda di awal tahun, catat tanggalnya, dan pastikan kita semua mendukung penuh perjuangan mereka. 1. Garuda Muda di Piala Asia U20 2025. Timnas U20 Indonesia akan membuka tahun baru dengan berjuang di Piala Asia U20 2025 yang digelar di Tiongkok pada 12 Februari hingga 1 Maret 2025. Tim asuhan Indra Syafri tergabung di grup C bersama Uzbekistan, Iran, dan Yaman. Kompetisi ini menjadi ajang penting bagi Garuda Muda untuk menunjukkan potensi besar mereka di kancah Asia. Sebagian pemain yang sempat tampil di ASEAN Cup 2024 akan kembali memperkuat tim U20 dengan pengalaman lebih matang. Nama-nama seperti Donitri Pamungkas, Sultan Zaki, Kadek Arel, dan Arkan Kaka siap membawa harapan baru bagi Indonesia. 2. Timnas senior di kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah aksi Garuda Muda, giliran timnas utama besutan Shin Tae-yong melanjutkan perjuangan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada jeda internasional bulan Maret, timnas Indonesia akan menghadapi dua laga krusial melawan Australia dan Bahrain. Dalam laga ini, Shin Tae-yong diperkirakan akan memanggil pemain terbaik, baik dari Liga 1 maupun para pemain yang berkarier di luar negeri seperti J. Itzes DKK 3. Timnas U17 di Piala Asia U17 2025. Selanjutnya, Timnas U17 Indonesia di bawah arahan Nova Arianto juga akan berlaga di Piala Asia U17 2025. Turnamen ini menjadi peluang bagi Garuda Muda lainnya untuk unjuk gigi dan membuktikan kemampuan di level Asia. Setelah penampilan yang kurang memuaskan di penghujung 2024, tahun baru ini membawa harapan besar bagi sepak bola Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa federasi dan pelatih bekerja keras untuk memajukan timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Coach Shin percaya pada rencana yang saya dan PSSI miliki, ujar Erick Thohir. Dan dia bekerja sama dengan saya untuk mengeksekusinya secara tulus. Saya sangat menghormati banyak prestasi yang telah dipersembahkan Shin Tae-yong untuk sepak bola Indonesia. Tahun 2025 adalah momen penting bagi timnas Indonesia di berbagai kelompok usia. Yuk catat jadwalnya dan pastikan kita semua mendukung Garuda di setiap langkah perjuangan mereka.